QS Al-Araf ayat 57 berbicara tentang angin, awan, hujan, dan bumi yang mati, lalu hidup kembali. Di permukaan, ini kosmologi. Dalam tasawuf, ini peta batin manusia. Ayat ini adalah cermin halus tentang cara Allah menumbuhkan makrifat dalam kalbu. Dalam pendekatan tadabur kalbu, para sufi termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang alam sebagai bahasa rahasia Tuhan. Alam luar adalah bayangan dari alam dalam. Angin yang diutus sebelum rahmat turun bukan sekadar udara bergerak. Ia isyarat nafahat ilahiyah, hembusan lembut dari Allah yang menggugah hati. Pada diri manusia, ini hadir sebagai rasa gelisah yang suci, rindu, takut kehilangan Allah, keinginan untuk bersih. Angin tidak memaksa, ia menyentuh. Begitu pula hidayah awal. Tidak mengguncang, tapi mengetuk. Awan yang berat mengandung air adalah kalbu yang telah dilunakkan oleh mujahadah dan tazkiyatun nafs. Kalbu ini tidak lagi ringan oleh nafsu, tapi berat oleh amanah kesadaran. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati yang kosong dari kesombongan akan mampu memikul rahmat. Awan tidak menurunkan hujan di langit, ia dibawa ke negeri yang mati. Ini penting. Rahmat selalu ditujukan pada bagian diri yang paling kering dan terlupakan. Hujan yang turun adalah waridat, limpahan cahaya, pemahaman, dan rasa kehadiran Allah. Ia bukan hasil logika, tapi karunia. Hujan tidak memilih biji, ia turun merata. Namun hanya tanah yang siap yang menumbuhkan kehidupan. Disinilah rahasia tazkiyatun nafs. Bukan menuntut hujan, tapi menyiapkan tanah. Bumi yang mati lalu hidup kembali adalah nafs yang telah disucikan. Nafsu yang sebelumnya keras, gelap, dan egosentris menjadi ladang makrifat. Buah-buahan yang beraneka ragam adalah akhlak, hikmah, dan marifah. Bukan pengalaman mistik semata. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tanda seseorang benar-benar mengenal Allah bukan ekstase, tapi perubahan watak, lebih jujur, lebih tunduk, lebih lembut pada makhluk. Penutup ayat tentang kebangkitan orang mati adalah kunci tasawuf. Marifatullah adalah kebangkitan sebelum mati. Kalbu yang hidup oleh ma'rifat tidak menunggu kubur untuk bangkit. Ia sudah sadar bahwa hidup ini adalah ladang hujan, bukan tempat menetap. Ayat ini mengajarkan satu hukum batin. Allah selalu menurunkan rahmat, tetapi hanya kalbu yang disucikan yang mampu menumbuhkannya menjadi kehidupan. Dalam bahasa tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan sibuk menunggu hujan langit, sibuklah membersihkan tanah hatimu. Disitulah ma'rifatullah tidak lagi dibicarakan, tapi dialami. QS Al-Araf ayat 58 melanjutkan pelajaran batin dari ayat sebelumnya. Jika ayat 57 berbicara tentang turunnya rahmat, ayat 58 menjelaskan mengapa rahmat itu pada sebagian orang berbuah dan pada sebagian lain tidak. Ayat ini menyatakan bahwa tanah yang baik menumbuhkan tanaman dengan izin Allah, sedangkan tanah yang buruk hanya menumbuhkan sedikit dan sulit. Dalam tasawuf, ini bukan tentang agrikultur, ini tentang kualitas kalbu. Dalam tadabur kalbu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membaca ayat ini sebagai peta tazkiyatun nafs yang jujur dan keras tanpa romantisasi spiritual. Tanah yang baik adalah kalbu yang tunduk, bukan kalbu yang merasa suci, tapi kalbu yang sadar akan kefakirannya di hadapan Allah dalam ajaran beliau. Hati semacam ini bersih dari 3 racun: ujub kagum pada diri, ria ingin dilihat, dan takabur merasa lebih ketika ilmu, nasihat, musibah, atau nikmat turun semuanya menjadi sarana mendekat kepada Allah. Apapun yang jatuh ke dalam hati ini berubah menjadi dizikir. Tanah yang buruk bukan berarti hati yang tidak mendapat hidayah. Hujan tetap turun. Masalahnya bukan pada rahmat, tapi pada lapisan nafs yang mengeras. Kalbu yang dikuasai syahwat, ambisi, dan cinta dunia menjadi seperti tanah asin. Air ada, tapi kehidupan sulit tumbuh. Ilmu hanya menambah debat, ibadah hanya menambah rasa. Aku sudah. Inilah yang oleh Syekh
Abdul Qadir Al-Jailani disebut sebagai hijab yang paling berbahaya, merasa dekat padahal jauh. Kata dengan izin Allah adalah inti marifat. Tanah yang baik pun tidak menumbuhkan apapun tanpa izinnya. Ini memutus kesombongan spiritual sampai ke akarnya. Dalam tasawuf, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa semua kebaikan bukan hasil latihan, wirid, atau makom, tapi murni karunia. Amal hanyalah adab mengetuk pintu, bukan kunci pembuka. Penutup ayat tentang kami menjelaskan tanda-tanda bagi orang-orang yang bersyukur, menunjukkan bahwa syukur adalah ciri kalbu yang subur. Syukur bukan ucapan, tapi penerimaan penuh atas didikan Allah baik manis maupun pahit. Kalbu yang bersyukur selalu belajar, tidak membantah takdir. Dalam kerangka tazkiyatun nafs, ayat ini menegaskan satu hukum batin yang tegas. Rahmat Allah tidak pernah salah alamat, tetapi tidak semua hati siap menjadi ladang. Maka, Marifatullah menurut Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah mencari pengalaman tinggi, melainkan mengolah tanah hati setiap hari, mencabut ego, meratakan kesombongan, dan membiarkan diri diairi oleh kehendak Allah. Di titik itu, hidup apapun bentuknya selalu berbuah. QS Al-Araf ayat 59 tampak seperti kisah sejarah. Nabi Nuh menyeru kaumnya agar menyembah Allah dan meninggalkan selainnya. Dalam kacamata tasawuf, ini bukan sekadar cerita umat terdahulu. Ini peristiwa batin yang terus berulang di dalam diri setiap manusia. Dengan pendekatan tadabur kalbu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membaca kisah para nabi sebagai drama ruhani antara kalbu dan nafs. Seruan Nabi Nuh, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia," adalah suara fitrah dalam diri manusia. Setiap orang memilikinya. Ia muncul sebagai kegelisahan halus. Mengapa hidup terasa kosong, meski dunia tercukupi? Inilah panggilan tauhid dari dalam kalbu. Dalam tasawuf, tauhid bukan sekadar pernyataan lisan, tapi penyingkiran segala yang dipertuhankan selain Allah. Ego, harta, status, bahkan amal. Ucapan Nabi Nuh tentang rasa takut akan azab hari yang besar bukan ancaman fisik semata. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, azab terbesar adalah terputusnya hati dari Allah. Ketika nafs berkuasa penuh, manusia hidup, tetapi batinnya mati. Inilah hari yang besar. Saat kesadaran lenyap, namun tubuh masih berjalan. Kaum Nuh yang menolak adalah simbol nafs yang membangkang. Nafsu selalu menolak tauhid murni, karena tauhid mematikan klaim aku. Ia lebih nyaman dengan Tuhan yang bisa dikompromikan, bukan Tuhan yang menuntut kepasrahan total. Maka penolakan terhadap para nabi dalam tasawuf adalah penolakan batin terhadap proses tazkiyatun nafs. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa setiap murid harus melewati fase Nuh di dalam dirinya. Kalbu menyeru, nafs menentang. Selama nafs belum ditundukkan, peringatan terasa mengganggu, bukan menyelamatkan. Makna marifatullah pada ayat ini terletak pada kesadaran bahwa tauhid adalah awal, sekaligus ujian terberat. Bukan ujian akal, tapi ujian keikhlasan. Siapapun yang ingin mengenal Allah harus berani membiarkan kaum Nuh dalam dirinya tenggelam, yaitu kesombongan, keras kepala, dan rasa memiliki atas diri. Dalam bahasa tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kalbu berkata hanya Allah, nafs akan berteriak paling keras. Disitulah perjuangan dimulai. Marifatullah bukan datang setelah konflik batin selesai. Ia justru lahir di tengah ketaatan kalbu meski nafs masih memberontak. Dari situlah bahtera keselamatan dibangun, bukan di luar, tetapi di dalam diri manusia sendiri. QS Al-Araf ayat 60 merekam jawaban para pembesar kaum Nuh. Sesungguhnya kami melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata secara lahir. Ini penolakan sosial. Dalam tasawuf, ini fase psikologis paling halus dan paling berbahaya dalam perjalanan ma'rif dengan tadabur kalbu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ayat ini bukan sebagai dialog masa lalu, tetapi suara batin yang muncul ketika tazkiyatun nafs mulai bekerja. Para pembesar kaum Nuh melambangkan nafs yang telah mapan ego, yang merasa dewasa, rasional,
berpengalaman, dan berkuasa. Ketika kalbu mulai condong kepada tauhid murni, nafs tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan label sesat, berlebihan, tidak realistis, ini strategi licik. Ego jarang berkata, "Aku menolak Allah." Ia berkata, "Ini tidak masuk akal." Ucapan kesesatan yang nyata adalah gambaran pembalikan standar kebenaran. Dalam tasawuf, ketika cahaya mulai masuk, gelap akan menyebut cahaya sebagai silau yang menyesatkan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seseorang yang benar-benar berjalan menuju Allah hampir pasti akan dianggap menyimpang oleh masyarakat, bahkan oleh bagian dirinya sendiri yang belum rela melepaskan kendali. Ayat ini mengajarkan bahwa ma'rifatullah tidak selalu terasa benar di mata ego. Jalan kalbu sering bertabrakan dengan logika nafs yang dibesarkan oleh kebiasaan dan kepentingan. Karena itu, banyak orang berhenti bukan karena kebenaran tidak jelas, tetapi karena takut dianggap salah. Dalam kerangka tazkiyatun nafs, ayat ini adalah ujian keikhlasan. Apakah seseorang mengikuti cahaya yang menenangkan batin, atau tunduk pada suara dominan yang ingin tetap berkuasa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa salah satu hijab terbesar adalah mengukur kebenaran dengan penerimaan manusia, bukan dengan kejujuran hati di hadapan Allah. Makna hakikat ma'rifatullah di sini sederhana namun tajam. Ketika engkau sungguh menuju Allah, akan ada suara yang berkata, "Kamu sesat." Jika suara itu datang dari luar, itu biasa. Jika datang dari dalam dirimu sendiri, itulah medan jihad yang sesungguhnya. Dan justru di titik itulah, tauhid mulai menjadi nyata bukan sebagai ide, tetapi sebagai keberanian kalbu untuk tetap lurus, meski dianggap menyimpang.